Perda sampah akan direview kembali oleh Pemkab Manokwari. Mendapat penolakan, kuesioner Reksosek petugas disobek oleh masyarakat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 4 November 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, pada pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek, petugas mendapat beberapa kendala saat hendak melakukan pendataan di beberapa tempat di Papua Barat. Bahkan kuesioner dan HP petugas ditahan oleh masyarakat saat mencoba melakukan pendataan. Registrasi sosial ekonomi atau Reksosek adalah upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Baru-baru ini petugas pendataan awal registrasi sosial ekonomi Reksosek di beberapa tempat di Papua Barat mendapat penolakan. Bahkan kuesionernya disobek oleh masyarakat dan HP milik petugas juga ikut disita saat hendak mengambil gambar kondisi rumah milik masyarakat di lapangan sebagai laporan kondisi ekonomi yang ada di lapangan. Permasalahan petugas kita kadang ditolak, ya, tidak menerima, bahkan ada yang kuesionernya disobek sama masyarakat, HP-nya disita, seperti itu karena HP-nya dia fotokan, itu yang perlu kita juga waspada. Tapi mungkin nggak usah dirilis lagi, ya cuma bilang ya kendala-kendala yang petugas kita ngalamin di situ. Jadi mereka sita dan minta bayaran sekian ratus juta, terus turun-turun jadi berapa juta kemarin 5 juta. Ya, gitu. Untuk mengantisipasi hal-hal itu untuk yang sisa dari 2 minggu terakhir. Ya kita turunkan tim lah, ada tim TF untuk kita ini, terus teman-teman dari provinsi juga kita turun satu-satu di kabupaten untuk kawal. Akibat kejadian tersebut, Kepala BPS Papua Barat Marice menyebutkan, petugas terpaksa tidak melanjutkan pendataan bagi masyarakat yang menolak, sehingga konsekuensinya bila ada bantuan yang turun dari pemerintah, mereka pun tidak mendapat bantuan karena sesungguhnya pendataan tersebut untuk mengetahui masyarakat yang benar-benar kurang mampu agar saat ada bantuan mereka yang akan diprioritaskan. Data, sudah nanti kalau ada bantuan-bantuan sosial dia nggak ada nama. Seandainya gitu kan, jadi itu nanti kita potret seperti itu. Pastilah di dalam suatu pelaksanaan pasti ada yang salah seperti itu, dan kalau secara statistik ada namanya toleransi error lah seperti itu. Saat ini progres pendataan registrasi sosial ekonomi Reksosek di Papua Barat baru mencapai 40%, di mana untuk target nasional yaitu 58%. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, memprogramkan ketahanan pangan di Papua Barat, seluruh OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat melaksanakan pembersihan lahan yang dilakukan di wilayah Susweni, Manokwari Timur. Program ketahanan pangan di Papua Barat, pemerintah Provinsi Papua Barat berencana akan mencanangkan penanaman tanaman bahan pangan yang akan dilaksanakan di lahan kebun bahan pangan Susweni, Distrik Manokwari Timur dengan luas lahan sekitar 43 hektar. Semua OPD di lingkup pemerintah provinsi diberikan lahan seluas 25 kali 25 meter persegi untuk dikelola, mulai dari pembersihan lahan, pengelolaan tanah, dan pembuatan bedeng. Jumat 4 Oktober 2022, seluruh aparatur sipil negara di Provinsi Papua Barat yang dipimpin oleh setiap pimpinan OPD melaksanakan pembersihan lahan yang sudah ditetapkan. Proses pembersihan akan terus dilakukan hingga proses penanaman. Sesuai dengan surat edaran yang disampaikan kepada setiap OPD, rencana pencanangan akan dilaksanakan pada tanggal 9 atau 11 November 2022. Hal ini akan berjalan apabila semua OPD telah membersihkan lahan
pengelolaan tanah, dan pembuatan bedeng untuk penanaman tanaman bahan pangan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, mendukung program ketahanan pangan di Papua Barat, Biro Otsus Sekda Papua Barat akan melaksanakan penanaman sayur-sayuran di lahan kebun bahan pangan Susweni. Di lahan kebun bahan pangan Susweni yang direncanakan akan ditanami berbagai macam komponen pendukung ketahanan pangan seperti cabai, tomat, sayur, jagung, serta tanaman yang kita konsumsi sehari-hari ini. Baru terlihat ada beberapa OPD yang sudah membersihkan lahan dan sekarang dalam tahap penggemburan tanah serta pembentukan bedeng. Namun ada juga beberapa OPD yang baru memagari lahan tersebut, terus membersihkan lahan. Salah satu OPD yang sudah mengelola lahannya yaitu Biro Otonomi Khusus Sekda Papua Barat yang dipimpin oleh Kepala Biro Abner Singgir dan seluruh pegawai hingga staf telah mengelola lahannya dan sudah berjalan selama 3 hari. Mereka diberikan tanggung jawab membersihkan lahan dan sudah memasuki tahap penggemburan dan juga pembuatan bedeng. Untuk tanaman pangan yang akan ditanam pada lahan yang dikelola Biro Otonomi Khusus Sekda Papua Barat yaitu tomat, terong jagung, dan juga tanaman sayur lainnya, karena sesuai dengan kondisi tanah yang cukup mendukung. Wajar sekitar sesuai di sini. Iya. Ya. Bapak, kalau untuk dari Biro Otsus sendiri apa yang nanti ditanam di sini? Kalau di Biro Otsus kita rencanakan untuk tomat, terong, jagung, tanaman-tanaman sayur-sayuran. Itu nanti kita rencanakan sesuai kondisi tanah yang ada. Dinas? Ya, dinas. Ya. Dinas disesuaikan juga dengan kondisi lahan. Lahan kan berbatu-batu tapi subur. Lokasi di Biro Otsus ini bagus karena dia subur. Ditambahkan kegiatan penanaman yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka ketahanan pangan dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Harus dimulai dari seluruh OPD yang mendukung program pemerintah Provinsi Papua Barat. Harapkan dengan adanya kan pegawai memberikan contoh kepada masyarakat orang Papua dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat harus memberikan contoh kepada mereka. Dan semua OPD harus aktif untuk mendukung program kebijakan Gubernur Papua Barat dalam rangka pemberdayaan masyarakat kampung yang ada di Susweni sini. Dan kiranya ini menjadi barometer untuk seluruh kabupaten kota di Papua Barat untuk bisa untuk suara kelola lahan-lahan tidur yang ada bisa difungsikan. Untuk mengelola lahan, setiap OPD akan merangkul masyarakat yang berada di sekitar Susweni untuk menyirami dan juga merawat kebun yang telah dibuat. Sesuai dengan rencana pencanangan akan dilaksanakan sekitar tanggal 9 atau 11 November 2022 mendatang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Musyawarah IAKMI Papua Barat yang berlangsung Kamis kemarin telah memilih pengurus periode 2022-2025, yang mana Thomas Sagawari kembali dipercayakan untuk memimpin Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat di Papua Barat. Kamis malam, pengurus IAKMI resmi dilantik oleh Ketua Umum IAKMI. Musyawarah Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI Papua Barat berlangsung Kamis kemarin di Manokwari telah memilih pengurus periode 2022-2025. Terpilih secara aklamasi, Thomas Sagawari yang telah memimpin periode 5 tahun sebelumnya kembali dipercayakan menjadi Ketua IAKMI Papua Barat periode 5 tahun ke depan. Pengurus yang telah terbentuk dilantik secara resmi oleh Ketua Umum IAKMI Pusat Ede Surya Darmawan. Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah janji serta pembacaan SK pelantikan oleh Ketua Umum IAKMI, serta penandatanganan berita acara pelantikan. Usai prosesi pelantikan dilanjutkan dengan penyerahan agenda musda dan penyerahan bendera petaka IAKMI dari pengurus lama kepada ketua terpilih. Ketua IAKMI Papua Barat periode 2022-2025, Thomas Sagawari dalam sambutannya menyampaikan, jika pada kepemimpinannya di periode 5 tahun sebelumnya, dalam kepengurusannya belum berjalan maksimal. Untuk itu ia berharap di periode 2022-2025 adanya dukungan dari semua anggota IAKMI. Thomas Sagawari juga berharap di periode ke depan, keanggotaan IAKMI dapat diperbanyak. Saya selaku Ketua Pengurus Daerah IAKMI Provinsi Papua Barat periode 2015-2018 masih banyak kekurangan dan kelemahan yang sudah kita dengar bersama di dalam laporan pertanggung jawab yang telah kami sampaikan tadi, sehingga
Ke depan saya memohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian sehingga kekurangan-kekurangan dan kelemahan di periode sebelumnya bisa kita perbaiki di periode yang baru ini, periode 2022-2025, sehingga yang ke depan semakin baik dan kita juga bisa diperhitungkan apabila kita bersama-sama dengan organisasi profesi yang lain. Sementara itu, Ketua Umum IAKMI Ede Surya Darmawan dalam sambutannya menyampaikan agar setelah dilantik untuk langsung melakukan konsolidasi organisasi serta melakukan rapat kerja. Karena ini pengurus baru, yang pertama adalah setelah ini selesai, jangan langsung kelamaan istirahatnya gitu ya. Lakukan segera konsolidasi, mumpung hangat. Ya. Catatan-catatan tadi diingatkan masing-masing bidang dalam konsolidasi untuk apa ya? Untuk kita menatap ke depan lebih baik. Yang kedua adalah tolong Pak hadir di Konas gitu ya. Pak Thomas, Pak Haris. Bu, kalau dari Kes Papua mau kirim abstrak sekarang kirim ya. Saya bukan menjamin, tapi saya mengembangkan no rejection policy. Saya bilang ya, no rejection policy. Jadi semua harus diterima, justru para reviewer harus kerja keras. Kalau ada yang kurang bagus, apa sarannya supaya nanti pada saat presentasi jadi bagus gitu ya. Ede Surya Darmawan juga berharap adanya pembentukan komisariat IAKMI di lingkungan kampus kesehatan dan dinas kesehatan dengan tujuan agar organisasi ini terus bersinergi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, agar terciptanya Kabupaten Manokwari nol sampah, pemerintah daerah berkomitmen jaga laut dengan memberdayakan stakeholder dan juga komunitas yang peduli akan kebersihan laut. Menciptakan Manokwari sebagai kota nol sampah menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Manokwari. Untuk itu, pada bulan Bakti Gotong Royong yang diselenggarakan oleh Pemda dengan berbagai kegiatan pembangunan, salah satunya kegiatan bersih-bersih Laut Teluk Sawaibu yang berlangsung Kamis pagi kemarin. Bupati Manokwari yang turun langsung melakukan pembersihan sampah di laut yang didampingi oleh Wakil Bupati, Sekda, serta para pimpinan OPD menyampaikan sampah di Laut Manokwari diciptakan oleh penduduk Manokwari sendiri. Oleh karena itu sudah menjadi tugas bersama untuk menjaga laut dari sampah. Hari ini kita semua sudah terlibat di dalam pembersihan laut dan juga pesisir ya. Dan juga dari unsur DPRD, Pak Wakil Ketua, Pak Bons, dan juga seluruh ya anggota DPRD ikut kita di dalam pembersihan laut hari ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat sampah yang kita dapatkan dan juga kita kumpulkan dari Teluk Doreri ini seperti ini. Ya, yang membuat laut kotor dan juga teluk ini kotor adalah kita penduduk Manokwari hari ini. Bukan siapa-siapa, kita yang menghasilkan sampah dan juga kita yang berkontribusi terhadap pencemaran laut kita hari ini. Nah, karena itu saya kira pada momentum peringatan HUT Kota Manokwari yang ke-124, kita bangun komitmen kita bersama-sama bahwasanya kita jaga laut kita untuk anak cucu kita. Turun langsung melihat kondisi Laut Manokwari yang telah dicemari oleh sampah sebagai dampak dari kurang disiplinnya masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, maka Bupati sebagai kepala daerah berkomitmen untuk memberdayakan seluruh stakeholder dan juga komunitas pecinta lingkungan yang telah mengabdikan diri mereka untuk membersihkan Laut Manokwari dari sampah. Kami pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen bahwasanya akan memberdayakan seluruh stakeholder, terutama komunitas diving dan juga komunitas anak air dan semua stakeholder, terutama masyarakat yang mendiami teluk ya. Teluk Sawaibu ini kita berharap ke depan mereka terlibat sebagai petugas pembersih sampah di laut dan kita berkomitmen untuk segera kita wujudkan itu bersama-sama. Aksi bersih-bersih sampah di Laut Manokwari pada waktu-waktu sebelumnya juga telah dilakukan oleh komunitas anak air Manokwari dan komunitas diving, serta komunitas pecinta lingkungan lainnya.
yang menghasilkan banyaknya volume sampah. Oleh karena itu, Pemda Manokwari tetap berkomitmen untuk serius dalam penanganan sampah di Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka HUT Kabupaten Manokwari ke-124 tahun, Pemda Manokwari melakukan ziarah ke makam para mantan pejabat daerah yang semasa hidupnya mengabdikan diri bagi pembangunan di Kabupaten Manokwari. Ziarah ke makam para pejabat daerah yang dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Manokwari ke-124 tahun, Jumat pagi tadi dipimpin langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indau. Turut serta dalam ziarah makam Wakil Bupati Edi Budoyo, Sekretaris Daerah, pimpinan Forkopimda Kabupaten Manokwari, anggota DPRD, serta pimpinan OPD. Makam para pejabat daerah yang dikunjungi diantaranya almarhum Dedi Subratamai, Ketua DPRD Kabupaten Manokwari periode 2014-2019, mantan Wakil Bupati Manokwari almarhum Daud Ulo, Bupati Manokwari periode 2016-2021, almarhum Demas Paulus Mandacan di Taman Makam Bahagia Sanggeng. Dan Wakil Ketua DPRD periode 2009-2014, almarhum Samuel Mandacan di Amban. Bupati bersama rombongan selanjutnya melakukan ziarah ke makam mantan Sekda Manokwari almarhum Stephen Rumfabe, almarhum Usman Patisahu Siwa di Pemakaman Islam Pasir Putih. Ziarah berakhir di makam mantan Bupati Esau Sesa di Pemakaman Kristen Pasir Putih. Bupati Manokwari Hermus Indau usai melakukan ziarah menyampaikan, ziarah yang dilakukan hari ini merupakan agenda yang telah ditetapkan oleh Pemda untuk melakukan ziarah sebagai bentuk penghargaan bagi para pejabat yang telah berbakti bagi Kabupaten Manokwari dan juga sebagai para peletak pembangunan di daerah ini. Mandacan dan juga Stephen Rumfabe dan Bapak almarhum Usman Patisahu Siwa, dan terakhir hari ini di tempat ini adalah Bapak Dr. Andus Esau Sesa. Tentu kami tahu bahwasanya segala sesuatu yang terjadi atau keberhasilan pembangunan yang dilanjutkan oleh kami pada hari ini tentu sudah diletakkan dasarnya dengan baik oleh para pemimpin kami sebelumnya. Yaitu ya sebagai wujud penghormatan kepada jasa mereka, kami berziarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, dan kami percaya ini adalah momentum yang tepat untuk kami berziarah di tempat ini. Bupati Hermus Indau berharap apa yang telah diperjuangkan oleh para pimpinan sebelumnya dapat diwarisi oleh para pimpinan saat ini dan yang akan datang. Dan sebagai ungkapan terima kasihnya kepada para pejabat, maka pemerintah daerah juga memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bupati berharap apa yang diberikan tidak dilihat dari nilainya, namun niat yang tulus dari pemerintah daerah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Perda Sampah akan kembali direview oleh Pemkab Manokwari. Laut dan juga pesisir pantai di Manokwari hampir sebagian besar telah dicemari oleh sampah. Sampah yang mencemari laut merupakan sampah rumah tangga dari warga di pesisir pantai, bantaran kali, dan juga berasal dari parit-parit. Hal ini membuktikan jika kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga masih sangat rendah. Minimnya kesadaran masyarakat membuat laut yang menjadi muara terakhir dari sampah yang dibuang oleh warga baik melalui kali, parit, dan juga pesisir pantai. Bupati Manokwari Hermus Indau dalam apel gabungan usai melakukan bersih-bersih laut Kamis siang menyampaikan harus ada upaya bersama dalam penanganan sampah baik di darat dan juga laut agar Kabupaten Manokwari yang merupakan ibu kota provinsi dan juga kota peradaban dapat terwujud sebagai kota nol sampah. Langkah yang harus Pemda lakukan adalah mereview kembali Perda Sampah. Itu sebagai pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Manokwari, kita juga berharap bahwasanya ke depan nanti ada upaya bersama untuk penanganan sampah secara baik, sehingga baik di darat maupun juga di laut kita pastikan Kabupaten Manokwari sebagai pusat peradaban di tanah Papua dan juga ibu kota provinsi bisa terwujud nol sampah. Tentu ini bukan hal yang mudah, tetapi butuh kebijakan,
tetapi juga kolaborasi dan kerjasama serta komitmen pemerintah daerah dan seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari. Pada apel gabungan, Bupati juga menyampaikan hal penting lainnya yang menjadi langkah Pemkab dalam penanganan sampah adalah pembentukan Satgas Kebersihan Kota, pencegahan sampah pada hulu pembuangan sampah, serta sosialisasi dan juga penambahan armada sampah. Hal yang kedua yang nanti akan kita lakukan adalah kita akan menerbitkan peraturan Bupati tentang satuan tugas kebersihan kota yang mencakup petugas sampah di darat dan juga petugas sampah atau satgas penanganan sampah di laut. Yang diharapkan ini mereka menjadi tenaga non ASN yang bekerja setiap hari untuk penanganan sampah. Kepada DPRD, Bupati mengajak agar bersinergi dengan Pemda untuk menentukan hal positif demi Manokwari yang bersih. Sebab berbicara soal kebersihan Manokwari menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder dan juga elemen masyarakat yang mendiami kota ini. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 4 November 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.